Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Dimana Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga Pina sekarang jadi loncat sini, loncat situ, tidak konsisten. Kenapa Bang Hotman ini kerap berpindah-pindah sikap, padahal awalnya sempat menolak menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Nah, belakangan kemarin malah secara mengejutkan terlihat akur dan menggelar konferensi pers bersama. Bahkan Farhad Abbas juga mengomentari sikap Hotman Paris yang tidak konsisten di kasus Pina ini. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Awal perkara pertama Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap. Nyerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy dibebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Sekali lagi saya ngingatkan sama Bu Elsa ya, bahwa pengacara itu bukan perlu membela, tapi membela yang perlu aja Bu. Gitu. Ini kalau dilihat dari tim mereka ya, Rudiana ini pakai pengacara aja berapa ratus orang. Terakhir Hotman Paris, Rasman, Bu Elsa. Sedangkan kita ketahui kemarin aja dari keterangannya Rudiana konferensi pers dengan Hotman Paris tanpa seizin Ibu Elsa. Dari sejarahnya aja nggak mungkin akan bergabung Indra Sarif dengan Rasman dan Hotman Paris. Sedangkan Rasman itu sebagai tersangka laporan Hotman Paris. Ibu Elsa pernah berpersoalan dengan Hotman Paris. Nah, jadi saya luruskan sedikit lah ya. Kalau lawyer-lawyer ini yang menolak PK, awalnya gini, awal perkara pertama Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap. Nyerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy dibebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Kalau bicara tentang visum, yang namanya lawyer tidak bisa menilai visum. Kami kemarin dari hasil persidangan sudah jelas, ya. Yang saya bicarakan ini bukan mengalihkan perkara dari pembunuhan dan pemerkosaan menuju ke kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya bukan novum yang tidak ada ditemukan, tapi mereka tidak menggunakan laporan kecelakaan yang lalu yang sudah ada, yang dimana dokternya memberi keterangan tentang adanya kecelakaan. Ya, tinggal ketika di otopsi hanya ada 2 penambahan aja, bahwa 1 kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma, itu pun tidak jelas. Nah, disinilah kita gali kemarin ketika hakim memanggil ke persidangan, mulai dari luka, kenapa tidak berdarah di sini, karena ada helm, kenapa ada pecah di belakang, karena ada benturan yang begitu keras. Nah, apa bedanya kalau pukulan di pembunuhan dengan patah kemudian ada gesekan? Berarti kan berarti secara logikanya itu memang itu kecelakaan. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika Rudi ditanya, Pak, kenapa Bapak waktu itu tidak melakukan penyelidikan nih? Di televisi jelas. Kenapa tidak melakukan surat perintah penyelidikan menangkap? Dia tidak mengaku kalau memukul, menganiaya. Dasarnya apa? Hotman Paris yang nanya. Jawabnya, karena ada pengakuan Aib dan Dedi. Cuman itu. Hari ini, nih ada Pak Beni dengan Ibu Elsa Sarif. Ya. Anda kan semua senior. Kalau yakin itu pemerkosaan, kalau yakin itu pembunuhan, mana buktinya? Sebutkan alat bukti yang meyakinkan bahwa itu pembunuhan dan itu pemerkosaan. Sebutkan aja. Sebutkan. Kita bergantian dulu ya. Baik. Bantahan tim Hotman 911 kuasa hukum Pina. Kuasa hukum Pina tidak pernah bekerja sama dengan Rudiana. Bahkan Hotman juga dari awal menanyakan ada apa dengan Rudiana. Pertama kali Hotman ketemu dengan Rudiana pada saat Hotman melakukan konferensi pers di Cirebon, tiba-tiba Rudiana melalui Putri minta ikut datang ke tempat konferensi pers tersebut, disaksikan oleh seluruh wartawan. Dan pada saat itu malah saya hajar, saya tanya banyak pertanyaan kepada Rudiana, kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti. Kalau benar ada bukti, sesuai dengan sidang pra peradilan, segera bikin laporan polisi,
segera bikin laporan polisi, laporkan Rudiana kepada kepolisian. Ya, kalau anda bikin dia berhasil bikin tersangka, maka itu akan memperkuat permohonan PK. Ya, kalau ada bukti, segera laporkan ke kepolisian atas dugaan penganiayaan tersebut. Kalau benar ada bukti dan kalau anda berhasil membuat Rudiana sebagai tersangka, maka permohonan PK kalian akan semakin kuat. Itulah bukti bahwa kami tidak mendukung Rudiana. Hotman Paris.